Jika mendengar kata New York, pasti kalian langsung teringat dengan sebuah kota yang megah dan maju, bukan? Sebagai markas PBB dan pusat bisnis, budaya, hiburan, dan mode di Amerika Serikat, New York juga mendapat gelar sebagai The City That Never Sleep atau kota yang tidak pernah tidur. Julukan ini menggambarkan sifat kota New York yang selalu sibuk dan tidak pernah berhenti beraktivitas, baik siang maupun malam dengan banyaknya kegiatan yang berlangsung 24 jam. Hal tersebut membuatnya menjadi salah satu pusat bisnis terbesar di dunia, menjadikan tujuan favorit bagi wisatawan asing, serta sebagai pusat mode global dengan sekitar 900 perusahaan mode yang berkantor di pusat kota ini. Namun, di balik gemerlap dan segala kesempatan yang ditawarkan, untuk bisa pindah dan bertahan hidup di kota New York tidaklah mudah. Ya, meski kota ini penuh dengan peluang yang menggiurkan, ternyata New York juga menyimpan sisi gelap yang tersembunyi di balik hingar-bingarnya. Pasti kalian penasaran kan? Kira-kira apa sebenarnya sisi gelap yang ditutupi dari sebuah kota New York yang dianggap sebagai salah satu destinasi kelas dunia ini? Wah, semakin seru nih pembahasannya. Yuk upgrade pengetahuanmu di Ethno, AdSense Knowledge. Di balik kemegahan kota New York yang dikenal sebagai pusat ekonomi, budaya, dan hiburan dunia, tersembunyi realita kelam yang seringkali diabaikan atau sengaja disembunyikan oleh pemerintah dan media. Faktanya, ada banyak warga New York yang hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, terpinggirkan oleh sistem yang gagal melindungi mereka. Salah satu masalah terbesar yang terus berkembang di New York adalah tunawisma. Ada sekitar 70.000 orang tunawisma yang tinggal di kota ini setiap malam, sehingga menjadikan New York menjadi salah satu kota dengan populasi tunawisma terbesar di Amerika Serikat. Hal tersebut mempertegas bahwa adanya ketimpangan sosial yang mencolok di kota ini. Mereka tinggal di tempat-tempat yang tidak layak huni, mulai dari jalanan, stasiun kereta bawah tanah, hingga tempat-tempat tersembunyi yang seringkali diabaikan oleh pejabat setempat. Meskipun ada program bantuan dan tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah dan LSM, kapasitasnya jauh dari cukup untuk menampung semua tunawisma yang ada. Akibatnya, banyak yang terpaksa tinggal di jalanan atau mencari perlindungan sementara di tempat-tempat yang penuh dengan bahaya, seperti ruang bawah tanah, lorong-lorong, atau bahkan di dalam transportasi umum. Kondisi tersebut dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, kesehatan mental, kecanduan narkoba, dan kurangnya bantuan rumah dari pemerintah daerah. Tentunya hal ini cukup mencengangkan ya, mengingat bagaimana majunya kota New York dan reputasinya sebagai kota yang tidak pernah tidur. Selain tunawisma, ada juga jutaan warga New York yang hidup dalam kemiskinan, meskipun kota ini merupakan pusat kekayaan negara. Data menunjukkan bahwa sekitar 20% dari populasi New York hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak dari mereka yang bekerja di sektor-sektor dengan upah rendah, seperti layanan, konstruksi, atau pekerjaan informal. Meskipun mereka bekerja keras setiap hari, gaji yang mereka terima seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal, makanan, dan perawatan kesehatan. Kemiskinan di New York ini seringkali tersembunyi di balik citra kota yang glamor, karena mereka yang menghadapinya seringkali terpaksa berjuang untuk bertahan hidup tanpa perhatian publik yang memadai. Keadaan ini juga diperburuk oleh biaya hidup yang tinggi, terutama harga sewa yang melonjak, yang membuat banyak keluarga dan individu yang terperangkap dalam siklus hutang dan kesulitan ekonomi. Bahkan setelah pandemi corona nih, warga Amerika Serikat yang hidup dalam kemiskinan bertambah kurang lebih sekitar 8 juta orang. Selain masalah kemiskinan dan tunawisma, kekerasan dan kejahatan juga menjadi masalah serius di New York. Meskipun tingkat kejahatan di kota ini menurun dalam beberapa tahun terakhir, tetapi ada daerah-daerah tertentu yang rawan terjadi kekerasan, terutama di lingkungan yang lebih miskin dan dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Beberapa di antaranya seperti di kawasan South Bronx, beberapa tempat di kawasan Brooklyn, bahkan di wilayah bersejarah Manhattan pun masih ada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan angka yang tinggi. Tentunya hal tersebut dapat memicu tindakan kejahatan yang bisa membahayakan masyarakat setempat.
Baik itu aksi pencurian, penganiayaan, kekerasan rumah tangga, peredaran narkoba, dan berbagai masalah lainnya yang terus mengancam keselamatan banyak warga kota New York. Selain itu, sama seperti kota-kota besar lainnya, New York juga menghadapi peningkatan kejahatan cyber, termasuk penipuan online, pencurian identitas, peretasan data pribadi, dan lain sebagainya. Kota ini juga terkenal dengan kota scam karena munculnya berbagai jenis penipuan merajalela di jalanan-jalanan kota New York. Mulai dari penipuan turis hingga investasi bodong yang mencapai miliaran rupiah, memperjualbelikan parfum palsu yang membahayakan, penjualan CD palsu, tiket palsu berbagai pertunjukan, dan berbagai kejahatan lainnya. Selain itu, yang tidak kalah mengerikan di New York adalah tingginya aktivitas penggunaan narkoba. Kota ini memiliki jaringan yang kompleks dan luas untuk peredaran obat-obatan terlarang, termasuk kokain, heroin, dan lainnya. Bahkan baru-baru ini, fentanyl yang telah menyebabkan peningkatan jumlah overdosis fatal. Keberagaman jenis narkoba dan aksesibilitasnya membuat New York menjadi tempat pertemuan bagi berbagai pengguna narkoba dari berbagai lapisan masyarakat. Krisis ini tidak terbatas pada satu kelompok demografis, namun lebih merata di seluruh kota. Walaupun pengguna narkoba seringkali diasosiasikan dengan kawasan kumuh atau daerah tertentu, kenyataannya masalah ini mempengaruhi banyak lapisan masyarakat, termasuk pekerja, pelajar, hingga kelompok yang lebih terpinggirkan seperti tunawisma. Terus, bagaimana dengan tingkat kesehatan dan pendidikan di kota New York? Nah, masalah kesehatan dan pendidikan juga menjadi salah satu aspek lain yang sering diabaikan. Meskipun kota ini memiliki rumah sakit dan fasilitas medis yang sangat maju, namun akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tetap sulit dijangkau oleh banyak warga, terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan. Biaya pengobatan yang sangat tinggi, kurangnya asuransi kesehatan, dan akses yang terbatas ke fasilitas kesehatan. Banyak orang yang menderita penyakit kronis atau gangguan mental yang tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Sepertinya tidak jauh berbeda ya dengan kondisi kesehatan di Indonesia saat ini. Selain itu, bagaimana dengan sistem pendidikan? Walaupun New York dikenal sebagai kota dengan sekolah-sekolah bergengsi dan top universitas di dunia, namun pada kenyataannya pendidikan di kota ini juga sangat bergantung pada kondisi status sosial dan ekonomi. Anak-anak dari keluarga miskin juga seringkali tidak mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Sekolah-sekolah di daerah miskin pun seringkali kekurangan sumber daya, fasilitas, dan pengajaran yang tidak memadai. Sementara anak-anak dari keluarga kaya dapat mengakses pendidikan terbaik di dunia. Meskipun masalah-masalah yang kita sebutkan tadi sangat jelas adanya, namun pemerintah kota New York maupun negaranya seringkali tidak mengungkapkan realitas sesungguhnya kepada publik. Di balik kemewahan dan citra kota New York yang sukses, ternyata banyak masalah sosial, kemiskinan, dan ketidaksetaraan yang sengaja disembunyikan. Media juga jarang meliput masalah ini secara mendalam, malah memilih untuk banyak menyoroti sisi positif dari kota ini tanpa memberi ruang bagi suara-suara yang terpinggirkan. Ya, meskipun kejahatan dan kekerasan di New York secara umum telah menurun dalam beberapa dekade terakhir, namun tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Peningkatan kejahatan pada tahun-tahun tertentu, terutama terkait dengan ketegangan sosial dan ketidakstabilan ekonomi pasca pandemi, menunjukkan bahwa kejahatan di New York tidak sepenuhnya bisa dihilangkan. Pemerintah perlu lebih banyak berinvestasi dalam program-program sosial, kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang dapat didistribusikan kepada warga New York secara merata, tanpa memandang status ekonomi atau sosial, sehingga semua masyarakat terpastikan dapat hidup dalam kesejahteraan. Nah, gimana Sobat SN? Seru banget kan pembahasannya? Jangan lupa untuk follow semua akun media sosial sn.id untuk melihat pembahasan menarik lainnya, seperti pembahasan soal, informasi seputar kampus, maupun berbagai fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!